Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman. Diawali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami sepanjang istirahat kami. Tuhan yang melindungi. Pagi hari ini Tuhan, Kau izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Semua karena kebaikan-Mu, kami bersyukur Bapa. Sebentar ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini agak panjang saudaraku. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku, dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika dia masih berada di bumi ini, kita tahu bahwa orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyusuri daerah-daerah sampai dia ke perbatasan Samaria. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau menunjukkan bagaimana kasih-Nya. Dia tidak hanya mengasihi orang Yahudi saja, tetapi semua orang yang mau datang kepadanya, Dia mengasihinya. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan melalui daerah Samaria, padahal biasanya orang Yahudi tidak mau dia ke daerah Samaria. Kalau ada jalan yang lain, mereka biarlah memutar pun tidak apa-apa, asal jangan melalui daerah Samaria, karena begitu tidak bersahabatnya orang Yahudi dengan orang Samaria. Kita baca kembali, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak menyimpang dari jalan yang lain, tetapi dia menyusuri jalan yang melalui Samaria. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, kita tahu bahwa orang kusta ini biasanya diasingkan saudaraku, karena mereka dianggap najis. Nah, oleh karena itu ketika Yesus lewat, mereka berdiri agak jauh. Mereka tidak berani mendekat kepada Tuhan Yesus dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, kenapa dia harus berteriak? Karena memang mereka berdiri agak jauh. Itu sudah menjadi ketentuan atau adat istiadat dan yang sudah ditetapkan bagi bangsa Yahudi. Jadi mereka dianggap adalah manusia najis. Lalu ia memandang mereka. Yesus yang memandang orang kusta tadi semuanya. Lalu berkata, "Pergilah, perlihatkanlah kamu kepada dirimu kepada imam-imam."
dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam. Karena biasanya ketika seorang yang sakit kusta, ketika dia sudah tahir atau sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, maka dia harus memperlihatkan dirinya kepada imam-imam bahwa dia sudah sembuh, sehingga dia tidak lagi dikucilkan dan tidak lagi dianggap najis. Nah, ternyata ketika mereka mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yang 10 orang kusta tadi pergi untuk memperlihatkan dirinya kepada para imam, tetapi di tengah jalan mereka tiba-tiba menjadi tahir semuanya. Jadi yang ke-10 orang itu semuanya sudah tahir. Nah, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, ada 1 orang dari 10 orang itu tadi, ternyata 1 orang begitu dia menyadari bahwa dia sudah sembuh, dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia datang dan menyerukan dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Berarti dia bersuka cita sekali, saudaraku. Dia bersuka cita dan memuliakan nama Allah, dan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ternyata yang menyadari bahwa dia sudah sembuh tadi adalah orang asing atau orang yang tidak bersahabat dengan orang Yahudi, yakni orang Samaria. Ya, dia yang datang, dia yang memuliakan Tuhan, sementara 9 orang itu tadi adalah orang Yahudi, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa di manakah yang 9 orang tadi? Kenapa orang asing ini yang hanya datang, katanya orang asing, karena mereka menganggap orang Samaria itu adalah asing di mata mereka. Ya, dan ternyata dia yang sendiri datang memuliakan Tuhan, ya, dan mengucap syukur dan tersungkur di kaki Yesus. Nah, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sampai Tuhan Yesus sendiri bertanya, saudaraku, di mana yang 9 orang tadi sudah sembuh tapi tidak mempermuliakan nama Tuhan? Nah, seringkali manusia seperti itu, saudaraku, bukan hanya orang Yahudi saja. Dan sekarang ini pun manusia banyak yang seperti itu. Ketika mereka mendapatkan kesusahan, mereka mendapatkan sakit, penyakit, mereka mendapatkan kesesakan, ketika mereka disembuhkan, ya, ketika mereka didoakan dan disembuhkan, ya, mereka lalu lupa kepada siapa yang memberi kesembuhan itu. Mungkin mereka melalui tangan dokter kah, melalui makan obat kah, dan sebagainya, tetapi mereka tidak paham bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, jadi apapun yang kita alami, saudaraku, ketika kita sakit, kita disembuhkan, kalau bukan Tuhan yang menyembuhkannya, maka kita tidak akan sembuh apapun yang kita makan obatnya, saudaraku. Jadi ketika kita dipulihkan, disembuhkan, atau disehatkan, ataupun kita dipulihkan ekonomi kita yang tadi sulit, ketika Tuhan memberkatinya, maka jangan kita merasa itu karena kehebatan kita, karena kemampuan kita, tapi marilah kita bersyukur kepadanya, karena Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang Samaria tadi. Jadi sering sekali Tuhan mau menunjukkan bahwa ketika manusia membeda-bedakan suku, bangsa, kulit, ras, dan sebagainya, ya, adat istiadat yang kadang membuat orang tidak bersahabat dengan yang lain, ya, karena perbedaan iman, percaya, sehingga merasa orang lain itu tidak benar, seolah-olah mereka itu najis, mereka itu kafir, tah apapun lah yang disebutkan orang-orang untuk membedakan bahwa iman percayanya berbeda dengan iman percaya orang lain. Nah, ini yang ditunjukkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak memilih apapun keimanan kita, apapun kepercayaan kita, saudaraku, apapun yang selama ini
yang kita imani di hadapan Tuhan itu bukan agama yang utama, saudaraku, tapi hati kita ketika kita diberkati Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepadanya, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, maka itulah yang dianggap Tuhan yang terbaik. Jadi jangan kita merasa, oh ini tidak seiman dengan saya, oh ini tidak sealiran dengan saya, maka orang tidak benar, hanya saya saja yang benar. Dan di mata Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk satu agama atau untuk satu aliran kepercayaan, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang mau datang kepadanya. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana Tuhan membatalkan semua tembok-tembok, merobohkan semua tembok-tembok perbedaan antara bangsa Yahudi dan suku Samaria, saudaraku, suku Yahudi dan Samaria. Demikian juga kita pada saat ini di akhir zaman ini, bahwa Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan manusia, karena semuanya manusia yang di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Oleh karena itu, mari ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak ada yang berbeda, saudaraku. Semuanya akan diselamatkan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, untuk merobohkan tembok-tembok yang memisahkan kita dari satu agama dengan agama yang lain. Tetapi marilah kita saling mengasihi. Jangan kita membatas-batasi atau membuat tembok-tembok yang memisahkan satu suku atau satu agama dengan agama yang lain. Tapi marilah kita saling mengasihi, saling menghormati, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih-Mu, buat firman yang sudah boleh kami dengarkan hari ini, bahwa Engkau datang bukan untuk bangsa Yahudi saja, tetapi semua orang yang ada hidup di dunia ini, Tuhan. Ketika orang mau datang kepadamu, tersungkur di bawah kaki-Mu, maka Tuhan menyelamatkan orang tersebut. Terima kasih Bapa. Jangan kami membeda-bedakan bahwa si A, si B, bangsa A, bangsa B, dan agama A, agama B. Karena Tuhan tidak membawa agama datang ke dunia ini, tapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah kami jangan membuat tembok-tembok ataupun batasan-batasan dari satu orang dengan yang lain, tapi biarlah kami boleh saling mengasihi. Mungkin iman percaya kami berbeda, tapi Tuhanlah yang memberikan kami boleh saling mengasihi, Bapa, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu, buat kemurahan. Engkau tidak membuat tembok-tembok, bahkan Engkau datang untuk merobohkan tembok-tembok yang dibuat oleh adat istiadat manusia. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa mau menuruti firman-Mu, Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami juga melakukan hal yang sama. Ampuni kami. Biarlah kami, mata hati dan pikiran kami dicelikkan, sehingga kami tidak lagi membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi biarlah kami boleh saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.